sejarah ini Pak. Kalau kita bandingkan dari zaman saya waktu masuk saja, Bapak angkatan berapa Pak? tahun 70. Wow, saya belum lahir. Ya, Anda ini belum lahir ya. Ya, tahun 70. Jadi masih zaman Orde Baru itu. Kalau kita lihat secara lebih awalnya kan itu oke. Dulunya kan meliputi ada yang di Bandung, kampusnya. Sebenarnya ITB itu kampus yang lebih lama ya. Kemudian di Jakarta kan ada sebenarnya Fakultas Kedokteran itu ya. Sudah kita merdeka itu kan itu dijadikan menjadi Universitas Indonesia. Jadi kampusnya ada di Jakarta, itu ya Fakultas Kedokteran, Fakultas Hukum kalau nggak salah, dan ada Fakultas Teknik dan FMIPA Di Bandung. yang letaknya di Bandung. Kemudian ada juga yang di Makassar. Kalau nggak salah ada di Makassar dan Surabaya ya. UI ya. Semuanya UI gitu ya. Namanya UI waktu itu kan cita-citanya main NKRI itu kan punya universitas yang satu. Kemudian akhirnya karena ya pengelolaan kan menjadi susah. Akhirnya didirikanlah Universitas Indonesia itu hanya di Jakarta, ya kampus di Jakarta, yang di Bandung menjadi ITB, yang di Makassar menjadi Unhas, yang di Surabaya menjadi Erlangga. Kalau UGM sendiri Dulu memang sudah sendiri. didirikan. Itu adalah memang pada waktu kemerdekaan kita. Jadi tadinya FMIPA itu memang sudah ada di Bandung, sehingga waktu UI itu adalah hanya kampusnya di Jakarta, tidak ada FMIPA-nya. Maka mendirikan baru, sehingga FMIPA UI itu sebenarnya lah adiknya FMIPA ITB. Oh, oke. Jadi adiknya ya memang sangat pantaslah misalnya ya kalau kakak itu orang lebih hebat ya tentunya daripada adiknya. Nah itu memang benar, itu terjadi pada awal-awal ya, termasuk pada waktu saya masuk UI FMIPA itu, wah itu keadaannya ya sangat-sangat miring. FMIPA UI itu didirikan tahun 62 ya kalau nggak salah, saya nggak lupa. Garwane itu dulu ada alumni itu yang tahun 65 ya, itu ada. Pemujawannya itu angkatan awal ya berarti ya? Relatif lebih awal. Ya, ya kira-kira angkatan itu. Justru FTUI itu adalah adiknya FMIPA, artinya pendirian Fakultas Teknik itu kan tadinya di Bandung juga itu. Kemudian waktu itu kan didirikan dulu justru VPA dulu. Tekniknya ada kemudian. Alasannya apa ya menurut Bapak? Jadi dia dulu yang prioritaskan. Kelihatannya pada waktu itu profesional besi ya. Siwa besi. Oh, siwa besi, oke. Siwa besi. Kalau zaman itu direktur Batan ya. Itu yang artinya sponsor ya. Jadi untuk menikah. Karena dia dari Batan. Waktu itu mengikuti cita-cita Bung Karno. Di antaranya kan kita harus punya kekuatan sains. Dan di antara itulah yang mungkin waktu itu kan zaman itu kan nuklir ya, bom nuklir perlu memang dukungan tenaga untuk Tenaga ahli ya. tenaga ahlinya itu. Prof. CBC itu yang berpikir untuk perlunya ada VPA ya, berarti namanya VPA. Itu hanya didirikan VPA dulu, dan kemudian baru sudah itu teknik, fakultas teknik, sehingga memang ya saya hanya mendengar cerita tentunya kan mahasiswa pertama Fakultas Teknik yang memapran itu orang Bujarwani. Teknik ya berarti 63 64 lah. Selisih 1-2 tahun gitu ya, atau 2-3 tahun. Iya. Ya itu adalah cerita yang sebelumnya kan. Iya. Nah, pada waktu saya masuk itu gedung kita itu nebeng rumah sakit.
Cipto Mangunkusumo. Oke. Tapi ternyata kemudian baru tahu bahwa itu adalah lembaga Eijkman. Lembaga Eijkman itu adalah lembaga penelitian biologi molekuler. Eijkman itu adalah yang orang Belanda kan, Iya. yang memang di biologi molekuler itu yang kalau nggak salah menerima hadiah Nobel. Jadi sebenarnya kalau kita mengakui Indonesia itu adalah kelanjutan kemerdekaan sudah Hindia Belanda, sebenarnya kita udah pernah menerima hadiah Nobel orang Hindia Belanda ya. Biologi molekuler ya, yang sebenarnya kan diharapkan kemarin dengan adanya COVID itu kan harusnya lembaga Eijkman itu menjadi motor untuk menghasilkan virus ini. Sebenarnya untuk vaksin penelitian itu mungkin lebih banyak berkaitan dengan rumah sakit karena masalah biologi molekuler kan, karena itu gedungnya ada satu dengan rumah sakit Cipto Mangunkusumo itu kan. Sama juga dengan VPA yang didengar waktu itu, yang mendirikan itu ada keterkaitan dengan orang biologi molekuler dan rumah sakit itu ya, sehingga akhirnya ya gedungnya nebengnya ya di tempat orang yang mendirikan itu Di lembaga Eijkman itu Pak. ya. Saat itu perkembangan Pak seperti apa Pak? Lah ya, jadi dosen yang saya lihat itu hanya satu, Pak Parantoko, Pak. Kantor ketua jurusan itu waktu itu yang ada di ruangan itu yang saya lihat selalu adalah hanya Pak Parantoko dan tenaga administrasi Pak Klijo itu. Oke. Nggak ada yang lain. Tenaga pengajaran yang lain itu lah ya kebanyakan ada yang luar biasa. Bukan itu memang masuk agak belakangan ya. Nah itu hanya ada laboratorium fisika dasar yang letaknya di belakang rumah sakit ya, yaitu yang di dekat kamar mayat. Itu sering saya kalau misalnya dari lembaga Eijkman itu kemudian harus ke laboratorium fisika dasar untuk praktikum, sebabnya kan di dalam rumah sakit ya, waktu itu rumah sakitnya nggak banyak gedung-gedung di dalamnya, jadi banyak lowong gitu. Terus melewati itu kamar mayat. Waktu itu ekonomi kita, apalagi masalah pendidikan itu masalah dana pendidikan pada waktu itu adalah memang benar tidak ada. Itu saya sampai waktu itu kuliahnya di 8 Ramangun. Oke. Tadi kan saya ceritanya nebeng di lembaga Eijkman ya. Iya. Tapi kemudian tahun kedua itu ada banyak kuliah yang di Bedeng untuk membangun gedung FTUI. Karena FPIPA dan FT itu belum punya gedung ya, baru. Sehingga FT itu waktu itu mau dibangunkan gedung. Kemudian juga FPIPA itu kan dibangunkan juga gedung yang apa di Taman Ekonomi itu kan. Nah waktu itu ada Bedeng yang sebenarnya untuk gudang atau kantornya untuk membangun gedung itu dipakai untuk kuliah. Saya bersama orang-orang FT, mahasiswa teknik itu untuk kuliah mekanika, kemudian kampus ya. Waktu itu kita banyak disatukan. Jadi karena itu saya banyak dekat dengan teman-teman seangkatan yang dari fakultas teknik. Jadi itu kuliah mulai dari tingkat 1 itu udah kemana-mana gitu. Pernah juga kuliah di Batan yang karakternya di Blok M ya. Masuk juga yang pasar Jumat sih nggak kuliah tapi hanya macam praktikum. Pernah dia juga bedeng-bedeng untuk pembangunan gedung di Senayan. Itu saya juga dengan teman-teman yang dari fakultas teknik juga itu. Oke. Itu kalau pagi naik bis ke sana jalan kaki sama-sama itu. Tahun berapa Pak kayak gitu ya Pak ya? Nah, jadi kalau itu tahun 70, 71 ya, sampai tingkat 3 itu ada elit,
termasuk sampai waktu saya sudah tingkat sarjana itu masih diantaranya ada program yang di 8 itu kan. Nah itu dosennya itu adalah karena dia orang 8, seringkali saya disuruh nyumput itu dari rumahnya sampai 77 itu ya. Itu waktu kita masih di Salimba itu. Jadi saya berangkat ke Prancis itu kan tahun 79. Coba bayangkan. Dari 62 sampai 80-an pemakaian itu dulu bekas zaman Belanda semua itu dulu. Satu-satunya dibangun dan yang untuk MIPA kan itu satu gedung aja. Memang relatif sebenarnya pada waktu saya lulus itu 77-an itu ya. Relatif menetapnya itu kalau itu gedung itu selesai dibangun. Kita kan nggak cukup ya, masih menggunakan gedung lama ya, yang di samping-sampingnya itu kan. Jadi tahun-tahun 77-an itu baru menetap di Salimba. Walaupun ada dosen luar, itu adalah sudah ngajarnya nggak perlu dijemput lagi. Kedepok berarti adalah tahun 87. Saya mulai tahun 79 itu kan berangkat ke Prancis. Iya. Sampai 5 tahun ya, tahun 85 saya baru pulang. Jadi memang saya tahu perkembangan, tapi area terakhir sudah saya pulang dari Prancis itu selama 2 tahun itu kan saya sempat kasih kuliah di Salimba itu kan. Sebenarnya selama 5 tahun itu relatif kalau saya lihat secara fisiknya ya, nggak ada perkembangan. Lesanan ya. Jadi lambat sebenarnya. Karena memang perhatian ya terhadap pendidikan bidang MIPA. Kelihatannya memang ya maaf aja kalau saya mengatakan itu di UI pun ya di nomor 2 kan ya. Karena memang MIPA itu ya tidak bisa menghasilkan dana. Itu benar ya. Dosennya nggak ada. Iya kan? Iya betul. Nah, jadi kalau harus dosen luar sebenarnya tidak harus mengeluarkan uang. Iya kan? Jadi memang cost center itu. Jadi mulai agak berkembang cepat pesat itu mulai tahun berapa Pak? Nah sesudah kita pindah ke Depok. Berarti tahun 87 ya Pak ya? 87. Ya. Jadi pertama karena adanya tempat yang memang representatif ya. Karena bagaimanapun juga akan menimbulkan semangat juga ya bagi tenaga yang terlibat ya dalam proses belajar mengajarnya itu. Ada tempat yang representatif maka ya adalah semangat begitu. Justru oleh dibukanya, dijadikannya UI dan beberapa universitas yang lain menjadi BUMN itu kan. Jadi pada waktu saya menjadi dekan. Oh, zaman-zaman tahun 99 2000 ya Pak ya? Oke. Jadi itu kurang lebih memang pertama terjadi perubahan situasi politik ya, Orde Baru ke Orde Reformasi. Nah di situ memang mulai perhatian termasuk penyediaan dana dari pemerintah terutama untuk penelitian mulai juga berkembang pada saat itu. Oh, di tahun 99 itu lah ya Pak ya? Ya, jadi kita menjadi BUMN, tapi itu justru memberatkan ya bagi pimpinan ya. Yang antara memberatkan dan menyenangkan ya. Karena untuk biaya pendidikan akhirnya kan dibebaskan ada 3 sumber. Iya. Satu ada sumber pemerintah. Kalau tadi ya sebagai perguruan tinggi negeri kan sumber dana itu kan satu-satunya dari pemerintah saja. Nah yang kedua itulah dari masyarakat. Nah, dari masyarakat itu artinya ya namanya mungkin pungutan lah ya. Sehingga menjadi mahal itu. Fakultas kedokteran nih. Wah. Kalau saya nggak pegang itu. Kemudian adalah boleh usaha sendiri. Nah ini usaha sendiri hanya menjadi tantangan. Nah akhirnya FIPA itu sebenarnya bisa bergerak sekarang dengan adanya peluang membuktikan
ya bahwa FIPA bukanlah sekedar cost center. Zaman Bapak udah mulai nggak konsen dong berarti Pak? Ya, Sudah mulai menghasilkan ya Pak? Berarti. mulai berusaha. Apa? Rintisan lah. Jadi kalau bisa disimpulkan Pak, perkembangan FMIPA UI itu khususnya fisika itu berarti kita masa suram-suramnya itu adalah sampai tahun 77 lah ya, masa suram banget, masa perjuangan istilahnya ya, FMIPA perjuangan. Iya ya. Dari 77 sampai 87 87 relatif ya. ada perubahan tapi tidak banyak gitu ya. Baru mulai banyaknya itu setelah tahun 87 sampai 98 ya. Ya, relatif sebenarnya ada lah ya. Tapi waktu itu dari segi pemerintahan belum ada. Belum memperhatikan bahwa penelitian itu penting gitu ya. Baru mulai tahun 99 ya. Pada waktu saya menjadi dekan. Setelah itu Pak, dari 99 sampai sekarang, perkembangan apa Pak yang Bapak lihat? FIPA cukup bagus karena bersamaan juga sumber-sumber dana penelitian sekarang juga makin terbuka, sehingga sekarang ini jauh lebih mudah bagi dosen-dosen FMIPA seluruh program studi untuk melakukan penelitian sehingga meningkatkan jenjang jabatan fungsionalnya sampai menjadi guru besar.